Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man lan nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu usul fiqh, dan yang saya banggakan teman sekelas kelas ilmu hadis 2 2019 senasib seperjuangan. Langsung saja di sini saya Khairul Anam NIM U 2019-2051 akan menjelaskan sedikit tentang bab 6 al-babus sadis fil adillah al-mukhtalaf fiha. Bab 6 masalah dalil-dalil yang di dalamnya masih diperselisihkan oleh ulama. Kitab yang akan saya baca ini adalah kitab Khulasah fi usulil fiqhi karya Muhammad Hasan Hito. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhir, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sabaqa dzikruhu fil kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas innama huwa fil adillatil muttafaqi 'alaiha bainal ulama la khilafa li ahadin minhum fiha. Telah dijelaskan atau disebutkan di dalam penjelasan Alkitab atau Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, yang keempatnya itu merupakan dalil-dalil yang disepakati oleh ulama, tidak ada khilaf di dalamnya. Wa hunaka adillatun ukhra katsiratun mukhtalafun fiha. Dan saat ini yang akan dijelaskan adalah dalil-dalil yang diperselisihkan atau mukhtalaf di dalamnya, seperti kal istihsani wal istishabi wa qawli sahabi wal asli fil asya wal akhri bi aqalli ma qilah wa saddi dzara'i wal istiqra wal masalihil mursalah wa ghairiha minal adillah. Yang contohnya seperti istihsan, istishab, qawli sahabah, al asli fil asya, al akhri bi aqalli ma qil, saddi dzara'i wal istiqra dan al-masalil mursalah, dan dalil-dalil yang lainnya. Wasanatakallamu ala ba'diha bima yatanasabu ma'a manhajina fil ikhtisar. Dan Syekh Muhammad Hasan Hito di sini akan menjelaskan sebagian dari yang saya sebutkan tadi dari istihsanil lahiri itu, yang dijelaskan sebagaimana berikut. Yang pertama adalah al-istishab, wa huwa ibaratun an thubuti hukmin li amrin fi zamanit tsani bina'an ala thubutihi fi zamanil awal. Yang dimaksud istishab adalah ibarah, ungkapan dari tetapnya hukum bagi sesuatu, bagi perkara di zaman yang kedua, binaan, karena berdasarkan atas tetapnya hukum sesuatu tersebut di zaman awal. Artinya istishab ini adalah penamaan terhadap penetapan hukum bagi perkara, penetapan hukum untuk perkara di zaman tsani berdasarkan tetapnya hukum tersebut di zaman awal, begitu. Wa ma'nahu anna idza arafna hukman minal ahkami qad thabatah li syai'in fi zamanil madi wa lam yadhhar lana ma yadullu ala adamihi hakamna al-an fi zamanil tsani bi annahu ma zala baqiyan ala ma kana alaih hatta yakuma ad-dalilu ala adamihi aw ghayyurihi. Adapun makna dari istishab atau ibarah an thubutin lahirihi, bahwasanya apabila kita mengetahui hukum dari beberapa hukum, qad thabata li syai'in fi zamanil madi, yang sudah tetap hukum terhadap sesuatu yang ada di zaman madi, zaman lampau,
walam yadhhar lana ma yadullu ala adamihi, dan tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap ketiadaan hukum tersebut. Hakamnal an fi zamani tsani, maka kita sekarang menghukumi permasalahan tersebut atau hukum terhadap sesuatu di atas di zaman yang sekarang, di zaman yang kedua, bi annahu ma zala baqiyan ala ma kana alaih, bahwasanya hukum tersebut ya tidak bisa diganti gitu. Artinya apabila hukumnya A ya tetap A gitu, hatta yakumad dalilu ala adami aw taghayyurihi, sehingga ada dalil yang merubah atau meniadakan hukum tersebut. Wadzalika kama law malakah, dan di bawahnya ini merupakan contoh dari paragraf yang di atas. Wadzalika kama law malaka insanun baitan bisyira'i mundu sinina fa inna nahkumu lahul yawm bimilkil bait bina'an ala thubuti hadzal hukmi sabiqan wa la yantafi anhul milku illa idza qama dalilun ala annahu qad intafa anhu bi bai'ihi li ghairihi. Contohnya di sini adalah sebagaimana orang memiliki rumah dengan perantara membeli di tahun lalu, maka pas tahun 95 fa inna nahkumu lahul yawmu bimilkil bait, maka kita menghukumi bahwasanya rumah itu merupakan milik orang yang membeli tersebut, si pembeli. Artinya dari tahun 95 sampai tahun sekarang 2021 milik rumah tersebut masih milik si pembeli. Bina'an ala thubuti hadzal hukmi sabiqan, berdasarkan terhadap hukum yang sudah pernah ada, apa, yaitu kepemilikan rumah terhadap si pembeli dengan perantara dibeli begitu. Wala yantafi anhul milku illa idza qama dalilun ala annahu qad intafa anhu bi bai'ihi li ghairihi, dan hukum milik di permasalahan rumah ini tidak hilang kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hukum milik itu sudah hilang dengan perantara apa, seperti si pembeli yang awal itu sudah menjual rumah itu kepada orang lain, maka hukum milik yang pertamanya, hukum milik rumah itu pertamanya milik si pembeli, sudah pindah tangan ke pembeli yang baru begitu. Wa minhu ma yatra'u man syakkah ba'da yakin, dan juga sebagian dari contoh istishab, yaitu sesuatu yang baru datang atau baru ada dari keraguan setelah yakin. Wadzalika, ini contohnya, wadzalika kama law wadda insanun fi sabah thumma syakkah waqta dhuhri hal ahdatha aula, seperti orang berwudu di pagi hari, thumma syakka waqta dhuhri, kemudian orang tersebut ragu apakah dihadas atau tidak, fa innana nahkumu lahu bil wudu al-an bina'an la yaqinin bi thubutihi fi zaman al-awwal wa syakku al-hadithu la yu'athir fi hadzal yaqini. Maka kita kata Muhammad Hasan Hitto itu menghukumi orang tersebut masih dalam keadaan berwudu, binaan, berdasarkan terhadap keyakinan yang lalu. Keyakinan yang lalu itu ya bahwasanya orang tersebut wudu fi shabah gitu loh. Maksudnya bithubutin fi zaman awal, orang tersebut fi shabah wudu. Lah setelah duhur dia itu ragu. Artinya raguan yang datang itu merupakan sesuatu yang baru. Wasyakku al hadits la yu'athiru fi hadzal yakin. Raguan al hadis, raguan yang baru datang, apakah dia berhadas atau tidak, itu tidak mempengaruhi terhadap keyakinan yang sudah ada di masa lampau begitu. Masa lampau itu adalah fi shabah gitu loh. Kan raguan apakah dia berhadas atau tidak itu ada atau muncul
di waktu duhur. Sedangkan fi shobah di waktu pagi hari orang tersebut sudah yakin bahwa dia berwudu gitu. Maka al yakin la yuzalu bisyakki gitu. Wa huwa al mu'abbir indahum bisishabil aslih wa tarhis syakki wa baqa'i ma kana ala ma kana alaih. Wal istishab hujjatun wa dalilun anhu jamahiri ulama inda jama wa dalilun inda jamahiri ulama il usul wa huwa anwa'un mutaaddidatun minha ma dzakarnahu. Dan istishab ini merupakan hujjah dan dalil menurut jumhurul ulama ul usul, dan macamnya ada banyak. Sebagian dari macamnya yaitu yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Hasan Hito. Wa mastishabul asli inda adami dalil syar'i fa huwa hujjatun indal jami'. Adapun istishabil asli inda adami dalil, ketika tidak ada dalil syar'i, fa huwa hujjatun indal jami', maka hal tersebut merupakan hujjah menurut semua ulama. Wadzalika kama law bahasah al-mujtahidu ala dalilin li wujubi syiyami rajab falam yajidahu fayaqulu la yajibu syiyamu rajab bistishabil hal wal adamul asli. Wadzalika, dan juga sama ya seperti permasalahan di atas, apabila al-mujtahid, orang yang berijtihad, membahas tentang mencari tentang dalil wajibnya puasa Rajab dan orang tersebut tidak berhasil, ulama itu tidak berhasil, maka ulama itu berkata la yajibu syiyam Rajab bistishabil hal. Puasa Rajab itu tidak wajib bistishabil hal, apa yaitu adamul al-asli, hukum asal bahwasanya puasa Rajab itu wajib tidak ditemukan begitu, maka ya tetap hukumnya sunnah begitu. Yang kedua, bagian dari al-adillah al-mukhtalaf fiha, yaitu qaulus sahabi. Idza qala al-wahid minas sahabati qaulan aw afta bi fatwan fa imma ay yakuna bi qauli hadza majalun fil ijtihad aw la yakun. Ketika salah seorang dari sahabat berkata atau berfatwa, maka bagi perkataan sahabat itu ada ruang dalam ijtihad dan tidak ada ruang di dalam ijtihad gitu loh. Artinya perkataan sahabat itu bisa dilarikan bahwasanya perkataan itu merupakan hasil dari dia berijtihad dan bukan hasil dari dia berijtihad. Falam yakun lahu majalun fil ijtihad fa innahu yakunu hujjatun ala ghairihi lianna na'lamu annahu lam yakulhu illa anta kufin. Maka apabila di dalam perkataannya sahabat itu tidak ada ruang di dalam berijtihad, artinya bukan dari hasil ijtihad, fa innahu yakunu hujjatun ala ghairihi, maka perkataan sahabat itu bisa dijadikan hujjah atas orang lainnya begitu. Lianna na'lamu, karena kita menurut Syekh Muhammad Hasan Hito, lianna na'lamu annahu lam yakulhu, karena kita tahu bahwasanya sahabat itu tidak akan berkata seperti itu illa anta kufin, kecuali memang dari bimbingan Rasulullah SAW. Artinya fatwa atau ucapan sahabat tadi, ketika ucapan atau fatwa itu bukan merupakan hasil ijtihad dia sahabat, maka perkataan atau fatwa sahabat itu merupakan bimbingan atau ajaran dari Rasulullah SAW. Qala Syafi'i ruya an aliyin annahu shalla fi lailatin sittah raka'atin fi kulli raka'atin sittu sajadatin wa qala law thabata dzalik an aliyin sampai sajadatin ya. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan dari Ali bahwasanya beliau sholat di malam hari dengan 6 rakaat dan setiap rakaatnya dia sujud 6 kali. Wa qala, Syafi'i berkata, law thabata dzalik an aliyin laqultu bihi fa innahu la majala fihi lil qiyas fa dhahir annahu fa'alahu tauqifan.
apabila di permasalahan Ali sholat, Sayyidina Ali itu sholat 6 rakaat, setiap rakaat itu 6 sujudan, itu memang tidak ada bukan hasil dari ijtihadnya Sayyidina Ali, lakultu bihi, maka saya sependapat dengan Sayyidina Ali. Itu kata Imam Syafi'i. Fa innahu la majala fihi lil qiyas, maka tidak ada ruang bagi qiyas. Fadhahir annahu fa'alahu tauqifan, maka qaul yang dohir, qaul yang jelas, pendapat yang jelas bahwasanya yang dilakukan oleh Sayyidina Ali itu merupakan ajaran atau bimbingan dari Rasulullah SAW. Wa ma idza kana qawluhu fi ma fihi majnun lil ijtihad, apabila idza kana qawluhu arek kalane ono apa qawluhu ucapane dawe Sayyidina Ali, apabila dahunya Sayyidina Ali itu merupakan ruang dari merupakan hasil dari ijtihadnya beliau, faqad ittafaqal ulama wa ala anna qawlahu hadza laisa hujjatun ala ghairihi min as-sahabatil mujtahidin li jima'i as-sahabati ala mukhalafati ba'dihim ba'dan. Apabila perkataan Sayyidina Ali itu merupakan hasil dari bukan perkataan, perilaku Sayyidina Ali itu loh, ruyan aliyin shalla fi lailatin itu, sebentar, qaulahu, perkataan Imam Syafi'i, bukan perkataannya Sayyidina Ali. Soalnya Sayyidina Ali di sini kan tidak berkata apa-apa. Apabila perkataannya Imam Syafi'i itu merupakan hasil dari ijtihad, faqad ittafaqa al ulama, maka ulama berpendapat sepakat bahwasanya perkataan itu tidak bisa dijadikan hujjah untuk yang lainnya, minas sahabatil mujtahidin, dari sahabat-sahabat yang mujtahid, li ijma'i sahabat yang la mukhalafati ba'dihim ba'dan, karena ijma' sahabat yang satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda. Artinya sahabat-sahabat yang mempunyai titel mujtahid itu kemungkinan besar berbeda hasil ijtihadnya. Wa amma bin nisbati li ghairi sahabah fa wadih talafa fihi, apabila dinisbatkan terhadap selain sahabat, maka ikhtilaf begitu. Wasahih alladhi alaihi Syafi'i wa ashabihi wa jumhuri wasahihu alladhi alaihi Syafi'i wa ashabuhu wa jumhurul usuliyyin annahu laisa bihujjatin ala ghairihi minal mujtahidin. Qaul sahih yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan ashab Syafi'i dan jumhurul ulama usul, bahwasanya itu tidak bisa itu bukan hujjah atas yang lainnya dari mujtahid yang lain. Wa min ibarati Syafi'i al-masyhurati fi hadza qawlihi hum rijalun wa nahnu rijalun, kaifa khudhu biqauli man lawha jajtahu lah jajtuhu. Dan dari ibaratnya Imam Syafi'i, perkataannya Imam Syafi'i, ungkapannya Imam Syafi'i yang masyhur, fi hadza qauluhu, yaitu perkataannya Imam Syafi'i, hum rijalun, mereka itu pemuda-pemuda dan kita juga pemuda-pemuda. Kaifa akhudhu, bagaimana kita mengambil terhadap ucapan orang yang apabila apabila kamu berhujjah kepadanya, saya juga berhujjah kepadanya.
wa qad istamala katsirun mimman la ilma indahu hadzal kalimah fi ghairi mawdiha hadanallahu jami'an lima arifati aktarina. Dan menurut Syekh Muhammad Hasan itu perkataan Imam Syafi'i ini disalahgunakan oleh beberapa orang begitu. Yang ketiga yaitu al-aslu fil asya, asal dari sesuatu. Ikhtalafal ulama fil asli fil asya ba'da wurudi syar'i. Ulama berbeda pendapat di dalam asalnya sesuatu setelah sampainya atau adanya syarat. Faminhum man qala al-aslu fil asya'i al-hadru wat tahrimu illa ma abahathu syari'atu. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya asal dari sesuatu itu al-hadru, hati-hati, wat tahrim, dan haram. Illa ma abahathu syari'atu, kecuali syariat memperbolehkannya. Fa illam yujad fi syar'i ma yadullu 'ala al-ibahah fa innahu yatamassaku bil asli wa al hadru yakunu haraman. Apabila di dalam masalah sesuatu itu syarak tidak tidak memunculkan dalil bahwasanya hal tersebut diperbolehkan, maka tetap terhadap hukum asal yaitu al-hadru, hati-hati, dan nanti hukumnya haram. Minhum man qala al-aslu fil asya' al-ibahah, dan sebagian ulama yang lain berpendapat al-aslu fil asya' al-ibahah, sebagai asal dari sesuatu yaitu boleh, wala yusaru illa al-man'i wat tahrim illa bidalilin minasyar'i, dan hukum tersebut tidak bisa menjadi dicegah atau dilarang dan haram kecuali dengan adanya dalil syara'. Wasahihu alladzi alaihi jamaahiru ahli ilmi annal aslah fil manafi al-ibahah wal mudarri at-tahrim. Pendapat yang sahih yang itu dipegang atau diikuti oleh jumhur ahli ilmi bahwasanya asal dari sesuatu yang bermanfaat itu hukumnya boleh, sedangkan sesuatu yang membahayakan itu hukumnya haram. Wal murad bil manafi, yang dimaksud dengan manafi di dalam paragraf di atas itu al asya'u an-nafi'atu lil insani, yaitu sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Wal murad bil mudarri, dan yang dimaksud dengan sesuatu yang membahayakan itu yaitu al-asya' allati tadarru bil insan, itu sesuatu yang bisa membahayakan terhadap manusia. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menjadikan sesuatu di bumi semuanya itu adalah untuk kamu sekalian. Allahu la yamtanna ala ibadi illa bima fihi manfaatuhu lahum. Allah tidak akan menciptakan atau menjadikan sesuatu atau memperuntukkan sesuatu atas ibadnya, atas hambanya, kecuali hal tersebut mempunyai manfaat terhadap hamba-hambanya. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hillalakumut thayyibatu, halal bagi kamu sekalian, yaitu sesuatu yang baik. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'itha. Yuhillu lahum, halal bagimu, halal bagi ibadnya Allah, hambanya Allah, sesuatu yang baik, dan haram baginya yaitu sesuatu yang buruk atau yang keji. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara, wa hadza sharihun fi nafi ma fihi dararun mutlaqan wallahu a'lam. Perkataannya atau dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas di dalam menafikan sesuatu yang di dalamnya ada kemudaratan atau bahaya secara mutlak, wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada sesuatu yang salah baik dari perkataan atau penjelasan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan
Akhir dari saya, walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.